Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian planning atau metode planning di dalam kecerdasan buatan ataupun istilahkan sebagai artificial intelligence. Di mana dalam metode planning ini kita akan membahas mengenai dua metode yang digunakan, yaitu goal stack planning dan juga constraint posting. Bagian daripada planning itu sebenarnya perencanaan awalnya itu dia merupakan suatu rencana atau perencanaan, di mana di dalam tata bahasa kamus Oxford, planning itu adalah ide atau metode yang telah dipikirkan secara detail sebelum menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya ide atau metode untuk mengalahkan tim lawan dalam suatu pertandingan sepak bola, ataupun strategi tertentu untuk mengalahkan tim lawan yang selalu melakukan penyerangan dengan pergerakan yang cepat. Nah, itu disebut sebagai planning. Atau juga bisa juga mengacu kepada diagram atau peta detail tentang bagian-bagian penting suatu kota, gedung, mesin, dan sebagainya. Atau juga bisa dikatakan sebagai cara penyusunan suatu benda, misalnya susunan tempat duduk pada saat kita melakukan kuliah ataupun juga pada saat kita melakukan UTS, ujian tengah semester. Bisa juga mengacu kepada penyusunan keuangan sehingga seseorang bisa mendapatkan keuntungan. Misalnya pada saat pensiun kita merencanakan investasi dalam bentuk emas, rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan planning itu sendiri adalah aksi atau proses membuat plan atau perencanaan untuk suatu hal, di mana plan mengacu ke rencana, planning itu mengacu kepada perencanaan. Planning dalam AI adalah suatu penyelesaian masalah dengan memecahkan masalah ke dalam subbab yang lebih kecil. Suatu masalah besar dipecah-pecahkan menjadi masalah yang kecil. Penyelesaian subbab masalah satu demi satu, kemudian menggabungkan solusi-solusi dari subbab masalah tersebut menjadi sebuah solusi lengkap. Tetap mengingat dan menangani interaksi yang terdapat pada subbab masalah tersebut. Kemudian, planning itu berbeda dengan searching. Teknik planning berbeda dengan dalam representasi goalnya atau tujuannya. Ada step, kemudian ada action. Juga berbeda dalam hal representasi dan pemahaman urutan-urutan dalam action. Tujuan daripada planning ini berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dalam waktu proses dan kebutuhan memori. Di sini digunakan penggunaan memori yang efisien dan juga proses yang lebih sederhana. Pengujian planning, untuk planning digunakan suatu pengujian dengan domain dunia balok. Ini dijelaskan oleh orang Telkom yang juga ada di share di Spada ini. Di share di linknya di YouTube ya. Dunia balok dikenal dengan istilah ada initial state atau awal, dan juga ada goal state atau yang disebut sebagai tujuan, kondisi tujuan, yang masing-masing direpresentasikan oleh sejumlah balok A, B, C, dan D. Selanjutnya ada satu set operator yang diaplikasikan oleh sebuah lengan robot untuk memanipulasi balok. Kemudian permasalahannya, rangkaian operator seperti apa yang dapat mengubah initial state menjadi goal state. Rangkaian operator tersebut biasa disebut sebagai rencana penyelesaian. Sini, sifat pemecahan masalah planning adalah goal directed, atau itu sesuai dengan mengacu kepada tujuan, goal directed. Pencarian solusi dilakukan dari kondisi goal state sampai ke kondisi initial state yang dapat dicapai. Ada istilahnya dependency directed backtracking ketika menggunakan jalan buntu. Intinya kalau mentok, cari jalur yang lain. Begitu mentok, cari jalur yang lain, dan seterusnya. Kemampuan planning untuk berpindah dari satu state ke state yang lain. Sistem planning diperkenalkan untuk mengaplikasikan sejumlah operator. Suatu sistem planning pada umumnya perlu memiliki kemampuan pertama, memiliki operator. Operator apa yang digunakan, perintah apa yang digunakan, mengaplikasikan operator, kemudian mendeteksi ketika solusi telah tercapai, kemudian mendeteksi jalan-jalan buntu, mendeteksi ketika solusi yang hampir benar telah dicapai dan melakukan teknik khusus untuk membuat
solusi tersebut menjadi benar. Pemilihan operator pada umumnya dilakukan dengan dua cara. Mengumpulkan kondisi pemilihan toggle state dan current state. Kondisi saat ini dibedakan antara initial state dan goal state-nya. Mengidentifikasikan operator yang dapat mengurangi perbedaan tersebut. Operator-operator yang digunakan sehingga dicapai goal state yang kita inginkan. Ini ada kemampuan deteksi. Pendeteksian bahwa solusi telah ditemukan dilakukan dengan cara menguji rangkaian operator yang telah dihasilkan. Jika rangkaian operator dapat mengubah kondisi initial state menjadi goal state, berarti solusi telah ditemukan. Harus ada initial state, inisialisasi awal atau keadaan awal, sampai ke keadaan akhir atau sebagai goal state-nya. Kemudian pendeteksian jalan-jalan buntu dilakukan dengan cara setiap rangkaian operator menghasilkan state yang diyakini bukan state antara goal state dan initial state, atau jika kemajuan yang dianggap terlalu kecil atau menimbulkan permasalahan yang lebih sulit, maka rangkaian operator tersebut dianggap telah menemukan atau akan menuju jalan buntu. Kemudian membuat solusi yang hampir benar menjadi benar. Dilakukan jika teknik yang dipakai dalam pengucapan solusi hanya menghasilkan rangkaian solusi yang hampir benar. Perencanaan kemudian akan mengaplikasikan suatu metode tertentu untuk membuat solusi yang hampir benar tersebut menjadi benar. Deskripsi perubahan kondisi. Untuk menghindari pencatatan kondisi keseluruhan di setiap titik persimpangan dalam pencarian solusi, mengaplikasikan operator memerlukan 3 daftar predikat untuk mendeskripsikan perubahan kondisi. Ini ada 3 penjelasan dari state tertentu disebut sebagai terdiri dari 3 predikat. Satu state ada 3 daftar predikatnya. Selanjutnya disebut sebagai PAD, precondition at, kemudian nilai predikat precondition predikat yang harus bernilai benar sebelum mengaplikasikan operator. Kemudian F, predikat yang bernilai benar setelah mengaplikasikan suatu operator. Delete, predikat yang bernilai salah setelah mengaplikasikan suatu operator. Nah, ini untuk penjelasannya kita menggunakan block word atau dunia balok. Dunia balok adalah suatu masalah yang dapat dipecahkan atau dikomposisi dengan karakteristik sebagai berikut. Memiliki sebuah permukaan datar tempat menyimpan balok, umumnya disebut meja. Memiliki sejumlah balok kotak yang berukuran sama, memiliki sebuah lengan robot yang dapat memanipulasi balok. Nah, ini untuk menemukan kondisinya on A, B. Jadi di sini balok A terletak di atas B. Balok on A, B ini disebut balok A menempel di permukaan meja, B di atasnya. On tabel A, balok A berada di permukaan meja. On A, B ini balok A berada di atas B. Enggak salah ini statementnya. Clear A, tidak ada balok yang sedang menempel di atas balok A. Sedangkan untuk lengan robot digunakan predikat sebagai berikut. Ini clear inisialisasi untuk baloknya. Nah, ini untuk inisialisasi daripada lengan robotnya. Holding A atau lengan robot memegang suatu benda A atau memegang balok A. Amati lengan robot tidak sedang memegang balok kosong. Dia tidak sedang memegang ataupun mengholding apapun, benda apapun, balok apapun. Di sini mempresentasikan kondisi suatu keadaan di dalam dunia balok digunakan istilahnya port logic contoh. Sini gambar 1 yang ini. On table A, A-nya berada di atas table. Kemudian arm clear, arm empty, kemudian clear A, A-nya tidak ada di atas apapun atau di bawah pun. Di atasnya tidak ada apa balok lain. Di sini on tab yang kedua notasinya on table A, di sini ada yang selalu ada di atas tabelnya ini, dasarnya itu A, ada on B, A artinya di atas A ada B, B itu berada di atas A.
Kemudian kondisinya juga ada clear B, artinya itu tidak ada di atasnya B-nya itu apapun. Katakan sebagai clear B. Holding C, arm-nya itu sedang memegang C. Di atasnya C juga tidak ada apapun, disebut sebagai clear C. Kondisinya, tapi di sini biasanya kalau untuk mempermudahnya tidak digunakan clear C karena begitu yang holdingnya, arm holdingnya itu sendiri, tidak mungkin dia membawa dua word. Tadi sudah dipastikan kalau holding C sudah pasti clear C. Lanjut di sini daftar operator untuk mengubah keadaan menjadi keadaan yang lain yang dilakukan operator. Dapat definisikan 4 operator tersebut. Stack A, B meletakkan balok A di atasnya B. Unstack A, B mengangkat balok A yang menempel di atas balok B. Pickup A mengangkat balok A dari permukaan meja. Putdown A meletakkan balok A di permukaan meja. Kalau yang ini mengacukan kepada daftar operator untuk lengan robot. Ini tugasnya itu stack, unstack, pickup, putdown. Kalau tadi hold dan clear arm, sekarang ada tambahan lagi stack ini yang untuk memindahkan. Ada lagi unstack untuk memindahkan juga yang di atasnya. Pick up ini kalau lagi kosong mengambil bendanya. Ada put down meletakkannya. Biasanya yang kalau pick up ini di atas meja, put down itu diletakkan di atas meja juga. Pick up ini yang di atas meja, put down itu meletakkan di atas meja. Agar suatu operasi bisa diaplikasikan, tentu saja ada persyaratan yang harus dipenuhi. Stack A, B bisa diaplikasikan jika kondisi clear B dan holding A adalah benar. Clear B artinya itu tidak ada yang di atasnya. Persyaratan hari ini agar suatu operasi dapat diaplikasikan sebagai precondition. Setelah suatu operator diaplikasikan, maka keadaan akan berubah. Keadaan yang benar setelah operator diaplikasikan adalah add, keadaan yang salah disebut sebagai delete. Ada kalimat sebagai condition add, delete, PAD. Jadi setelah stack A, B diaplikasikan, maka keadaan yang benar adalah clear B, tidak ada, kemudian holding A. Suatu daftar yang lengkap tentang precondition, add, dan delete untuk 4 operator harus ditunjukkan oleh notasi berikut. 4 operator, stack A, B, bagaimana menumpuk A di atas B. Holding A, kondisinya, prekondisinya holding A, clear B, atau di atas B-nya itu tidak boleh ada apapun. Kemudian dipindahkan actionnya on A, B, ditaruhkan A di atas, B di bawah, A di atas. Ini operatornya. Bagaimana kita meletakkan A dan kemudian di atasnya B. Nah itu di arm opeti, itu dilepas. Nah kondisi ini yang di delete, holding A, clear B. Sudah berubah kondisinya menjadi on A, B. Unstack A, B, kondisinya pasti ada yang di atasnya, on A, B. Jadi A berada di atas B, kemudian clear A, arm empty. A-nya tidak ada, di atasnya tidak ada stack word-nya lagi, dikatakan sebagai clear A. Kemudian arm-nya itu yang untuk memindahkan, kosong, tidak sedang memegang. Kemudian holding A, diangkat A-nya, kemudian clear B. Holding A ini memindahkan posisi A ke meja, seperti di operator sebelumnya. Sehingga di sini yang terakhir dilihat kondisi awal, on A, B, arm empty, di delete kondisinya. Begitu juga dengan pickup on table A,
diambil dari A, clear A membeting holding A, sehingga posisi sekarang hilang setelah di pick up A, on table A kosong, dan juga membetingnya ini salah. Clear A-nya tetap sama di sini, tapi ini tidak perlu dideklarasikan, hanya on table A membeting. Kita ketahui sebelumnya dibahas kalau sedang mengholding tidak mungkin dia mengangkat benda lain di atasnya, ataupun pada saat holding mengambil dua blok word, dua balok huruf. Ini statement put down A. Setelah pada saat holding A, kemudian on table A diletakkan empty, dilepas, dirilis. Nah ini state yang dihapus adalah holding A. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang tadi dicari menurut saya adalah permasalahan yang memenuhi spesifikasi sebagai berikut. Jumlah balok sama. Balok yang ada pada initial state juga berada pada goal state. Kondisi terdefinisi dengan benar. Ada definisinya. Tadi dengan aturan PAD tadi, lengan robot sedang tidak memegang balok. Ini baru bisa melakukan tindakan tertentu. Kalau sedang memegang balok harus diletakkan. Bisa dengan di stuck ataupun juga dengan di put down. Ini permasalahannya. Menggunakan metode stack planning untuk menyelesaikan masalah. GSP menggunakan stack bukan untuk menampung keadaan tujuan, goal state, dan keadaan-keadaan lain yang mungkin terjadi selama proses pencarian solusi. Kemudian langkah pertama yang dilakukan oleh GSP untuk menyelesaikan suatu masalah adalah memasukkan kondisi-kondisi yang merupakan goal state ke dalam stack. Kondisi-kondisi tersebut akan tersimpan dalam stack. Sebagai contoh untuk masalah 1, isi stack awal penyelesaian dapat dilihat ada notasi 1A. Nah ini initial step di sini on BA. B itu berada di A, di atasnya A, on table A, kemudian on table C, on table D. Sini kondisinya empty. Goalnya seperti ini, on C, A, artinya itu C itu berada di atas A, B berada di atasnya D, on table A, kemudian on B, D, on table D. Di sini kondisinya sudah dilihat bahwa kondisinya tidak berbeda jauh di sini ya. On table A, on table A, on table D, on table D. Ya, di sini. Nah, isi stack pada langkah pertama adalah tadi mengacu pada current state, kondisi-kondisi yang belum tercapai dimasukkan dalam stack masing-masing menempati sebuah slot. Tidak ada aturan khusus untuk proses urutan memasukkan kondisi-kondisi yang belum tercapai tersebut dalam stack. Pada masalah 1 ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. On CA, on BD, on CA, kemudian on BD, kemudian on AD. Ini OTAD. Kemudian on BD, on CA, nah ini C ada di atasnya A, B ada di atasnya D, on CA and on BD atau AD. Nah, ini bentuknya clear A, kemudian holding C diangkat, clear A, holding C, stack C terhadap A. Cara clearingnya itu yang di atasnya itu B dipindahkan langsung ke D. Kemudian di A-nya itu clear kosong, kemudian dipindahkan holding C ke A. Ini agak sulit sini. Balik lagi ke sini, intinya karena tujuannya ini
B langsung dipindahkan ke sini, D. Kemudian langkah keduanya, C langsung dipindahkan ke A, sini. Sehingga didapatkan goal step. Jadi hanya butuh 3 step dasar kalau yang paling cepatnya. Tapi juga kan tergantung kita, algoritmanya bisa jadi B dulu ditumpuk lagi ke tidak langsung ke D, tapi C ke D, B taruh di sini, C-nya, B-nya pindah ke A. B maksudnya B pindah ke D di sini. Bisa jadi ya, tergantung solusinya di sini. Banyak langkah-langkahnya. Ini langkahnya terlalu banyak ya di sini. Yang sederhananya, pertama-tama harusnya logikanya di put B, kemudian diletakkan di sini di put B, otomatis A-nya itu clear, A clear, B-nya di hold B, AM-nya itu AM itu dulu, kemudian hold B diangkat, B-nya diletakkan di atas D, put D, kemudian AM-nya otomatis setelah meletakkannya itu clear, sehingga ada A yang on table itu A, C, D, B, dan D itu kondisinya saling bertumbukan. Dari kondisi ini diangkat, di hold C oleh AM, posisi on table A dan D, posisi B dan D masih di sini. Kemudian C pindah ke A, kemudian dilepas. Dari sini tercapailah goal step ini. Nah, ini dijelaskan oleh langkah-langkahnya ini. Nah, ini rencana goal step masalah 1, unstuck B dan A, kemudian stuck B dengan D. Unstuck itu maksudnya memindahkan posisi yang B yang tadinya di atas, kemudian di stuck ditumpuk ke B dan D, kemudian di pick up C yang ditumpuk oleh stuck C. Nah, ini di sini Anda menyelesaikan menara Hanoi seperti ini, tapi tidak banyak seperti ini, ada 7 tingkatan ya, dengan ketentuan bahwa yang atas ini tidak boleh berada di bawah yang lebih besar ringnya. Ini animasi sederhananya dari menara Hanoi. Menara Hanoi yang digunakan untuk tugasannya 4 tumpuk. Nah, ini step-stepnya. Nah, ini adalah buat langkah-langkahnya dengan menggunakan notasi operator yang ada. Terserah penamanya, mau 1, 2, 3, 4, 1 paling atas, 4 paling bawah, ataupun di sini menara Hanoi-nya merah, kemudian kuning, cakram biru, dan juga ini ya anggap aja warna emas atau warna yang lainnya. Ini kuning muda, kuning tua, terserah, yang dibilang hijau dan sebagainya sama saja. Nah, ini tugas ini dikumpulkan untuk minggu depan sekitar ya sesuai dengan jadwal kuliahnya ya. Kemudian dikirim ke email saya di rianf1@outlook.co.id outlook.com rianef1@outlook.com. Nah, ini sudah ada tugasnya di. Nah, ini. Sedangkan kalau yang